Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa agar dihindarkan dari siksa kubur dapat diamalkan umat Islam sebagai bekal kelak di alam kubur. Menurut sejumlah riwayat, siksa kubur adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dihadapi manusia ketika masuk ke dalam alam barzakh setelah meninggal dunia. Siksa kubur itu diperuntukkan bagi mereka yang selama hidup di dunia telah berbuat zalim dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pedihnya siksa kubur turut ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana termaktub dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada yang diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, alangkah dahsyatnya. Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Sementara itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, kuburan ialah tempat pertama dari beberapa tempat akhirat. Jika ia selamat darinya, maka sesudahnya lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka sesudahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari pedihnya siksa kubur. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 2 menyebutkan doa yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk dibaca setelah membaca doa tasyahud akhir dalam salat agar terhindar dari siksa kubur. Adapun doa yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa tersebut dinukil berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, jika kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, dari siksa neraka jahanam, dari azab kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana Dajjal. Selanjutnya, bacaan doa yang kedua agar dihindarkan dari siksa kubur. Kedua dinukil berdasarkan hadis dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam salatnya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain membaca doa tersebut di akhir salat, membaca surah Al-Muluk sebelum tidur juga akan menghindarkan dari siksa kubur. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis sebagaimana dinukil Mahir Ahmad As-Sufi dalam kitabnya. Ia menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW memasang kemah di atas kuburan karena dia tidak menyangka
tempat tersebut tanah kuburan. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kuburan ada yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka datanglah dia kepada Rasulullah SAW untuk menghadap seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku memasang kemahku pada satu kuburan. Aku tidak menyangka jika di sana terdapat kuburan. Ternyata kuburan tersebut membaca surah Al-Mulk hingga selesai." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Itu surah Al-Mulk yang dapat menjaga pembacanya dari siksa kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan surah Al-Mulk sebagai penyelamat siksa kubur, dan ia mengatakannya hasan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut." Hadis riwayat An-Nasa'i. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dua doa agar terhindar dari siksa kubur dibaca setelah tasyahud akhir. Semoga kita semua senantiasa mengamalkannya, dan semoga kita semua terhindar dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.